Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas dan mempresentasikan mengenai isu politik dinasti. Nah, di sini anggota kelompoknya ada saya sendiri Abina Al-Fatih, lalu ada Firman Firmansyah, lalu ada Muhammad Kurniawan Hafid, Selanjutnya ada Muhammad Faisal Jalal Rahmat dan saya Jan Septiadi. Nah, untuk saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Politik dinasti. Politik dinasti diartikan sebagai kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang mempunyai hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya, etika politik oleh Zaki. Etika politik. Etika adalah sesuatu yang berhubungan dengan akhlak, nilai moral di masyarakat. Ada nilai yang berkembang tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan bila dianalisis dari segi etika politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh etika politik. Kalau seseorang elit politik mengandalkan politik dinastinya dan mengesampingkan etika sosial, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus menurun dan rakyat akan menilai bahwa zaman reformasi ini dibangun dengan sistem nepotisme. Pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tak sehat. Walaupun menurut undang-undang hal itu dilarang, namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika. Selanjutnya ada akibat dari politik dinasti. Akibat dari politik dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Dalam penegakan hukum di Indonesia sering tergagap ketika terbentur kepentingan politik atau perkara yang ditangani bersentuhan langsung dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa. Meski pada kondisi tertentu penegak hukum cukup tegas menghadapi penguasa, namun secara umum tidak demikian dan bahkan terkesan alergi penguasa. Nah, untuk sekarang ada dampak negatif politik dinasti. Yang pertama, menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, atau darah hijau, atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi. Lalu, yang kedua, sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan aspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan. Yang ketiga, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, dan nepotisme. Yang selanjutnya ada hal-hal yang mengakibatkan munculnya dinasti politik. Yang pertama, adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Yang kedua, adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. Yang ketiga, adanya kolaborasi antara penguasa dan pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan politisi. Yang terakhir, yang keempat, adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Nah, dari penyampaian tadi, kita sudah membahas tentang definisi-definisi serta hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya dinasti politik. Nah, saya akan memberikan contoh satu isu yang berkaitan dengan politik dinasti ini. Seperti yang ramai dibicarakan di sosial media, ada isu tentang Prabowo yang dicalonkan bersama wakilnya yaitu Gibran anaknya sendiri daripada Jokowi Widodo. Nah, itu menjadi salah satu isu politik dinasti. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi mempertukar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.